Sebentar dulu, kur. Apa sekarang normal? Karena ini kan rawan sekali, banyak saya dengar masyarakat nggak bisa bayar kredit. Gimana itu? Gini Pak Agung, kembali ke kur. Karena banyak masyarakat yang tidak bankable karena situasi COVID dan tidak mampu membayar kredit. Ya, jangankan bayar kredit, menyekolahkan anak untuk makan aja susah di musim COVID sampai sekarang ini belum kembali Pak Agung. Improvisasi ini penting bagi generasi muda. Saya minta generasi muda mulailah kembangkan jati diri, tidak saja sebagai pekerja, tetapi juga adalah sebagai pembuat sesuatu produk, membuat sesuatu yang memang kedepannya adalah bisa dibutuhkan oleh kita dan masyarakat dunia. Selamat datang di Jarak Podcast. Siang hari ini saya bersama Ketua Umum MAI Bali, khususnya juga Bali, NTB, NTT Nusra. Beliau adalah anak Agung Alit Wiraputra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum Tiang menyapa semeton-semeton seluruh Indonesia, Tiang sampaikan dulu greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu kita semua. Namaste. Mudah-mudahan siang hari ini saya mendapat berita bagus terkait dengan masyarakat agrobisnis Indonesia, khususnya Pulau Bali yang kita cinta dan Nusra. Pak Agung, kira-kira masyarakat agrobisnis yang Pak Agung maksud di sini, karena Bali ini kan tidak banyak kehutanan. Coba dijelaskan terkait dengan MAI Bali ini seperti apa? Terima kasih Pak Putu, ini luar biasa sekali karena terus terang sejak dulu saya itu memang bercita-cita untuk menjadikan petani ini lebih sejahtera. Daya saing petani lebih meningkat dan pendapatan petani juga lebih baik. Inilah saat yang tepat kemarin dengan terbukti dengan kita 80% di sektor pariwisata, begitu guncangan COVID-19 ini pariwisata kita sangat iya. Ini kan banyak ke laptop ini masyarakat Bali dari kota ke desa. Mereka pulang. Terus apa strateginya MAI ini? Ternyata pertanian itu setelah kita tekuni dan kita dalami itu tidak kotor, tidak melulu harus berkubang dengan lumpur, berkubang dengan ini. Nah banyak produk-produk pertanian kita yang unggul. Misalnya Bali ini sangat potensi kita kembangkan. Yang satu ekspor pertanian kita yang sudah dan sedang berjalan saat ini kan pertama itu panili Bali ini sangat luar biasa. Harga panili juga cukup bagus di dunia internasional. Kemana ekspornya tuh? Eropa dan Amerika. Karena memang sekarang kan Coca-Cola sudah tidak boleh lagi menggunakan panili sintetis. Ini juga kita harapkan bahwa produk-produk makanan yang ada di Indonesia, baik Indofood, Mayora dan sebagainya tidak lagi mempergunakan panili sintetis, tapi sudah menggunakan panili asli. Karena terus terang dunia internasional sekarang sudah melarang hal-hal yang berbau sintetis. Chemical lah ya. Itu sehingga panili kita ini pasti akan cepat berkembang. Karena dulu memang produk panili Bali itu sangat besar. Yang kedua adalah cengkeh. Cengkeh ini di Bali juga punya grade yang bagus. Di mana aja kan beleleng ya? Singaraja, Negara dan Tabanan, Pupuan masih ada. Dan nilai cengkeh di Bali ini luar biasa karena rasa dan ininya jauh lebih bagus dari cengkeh yang di luar Bali, di Indonesia. Nah ini juga sangat unggul sekali dan grade cengkeh kita juga grade yang sangat bagus. Sehingga untuk ekspornya cengkeh Bali juga sangat diminati dan harganya fluktuatif, naik dan selalu stabil. Berarti habis COVID ini masyarakat Bali khususnya kaum milenial mungkin sudah bisa ya gabung dengan teknologi modern lah ya terkait dengan pertanian di Bali ya tuh ya. MAI ini sudah terbentuk di seluruh Bali ya tuh. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sudah. Seluruh Indonesia dan rencana tahun ini kita akan adakan Munas belum tahu apakah di Jakarta atau di Bali. Memang juga Bali kita menawarkan, tapi tergantung Ketua Umum Pak Fadel Muhammad. Pak Fadel Muhammad ya, baik Pak. Sehingga dia yang akan menentukan. Terus kemudian saya kembali lagi ke pertanian. Jadi generasi muda terutama, saya berharap mulai menggeluti pertanian. Karena sekarang ini misalkan kita tanam apokat misalnya, apokat khas itu 1 kilonya antara 100 sampai 200.000 per kilo. Jadi itu hanya 5 buah. Sehingga apokat ini bayangkan kalau 100.000 saja per kilo, satu pohon itu bisa berbuah terus menerus dan satu pohon bisa menghasilkan antara 300 sampai 500 kilo per tahunnya. Sehingga
kalau kita punya 10 pohon saja itu sudah sangat mensejahterakan kita. Baik, begini, kan teknologi sudah melekat ya. Sudah karena canggih sekarang. dari sayur-sayuran sudah hidroponik, apalagi tanaman yang menghasilkan untuk restoran dan hotel itu tentunya ini higienis semua ya Pak Agung ya. Betul. Apa ada nggak peran MAI ini terhadap pariwisata Bali? Tentu kita juga berharap bahwa penyerapan produk pertanian Bali ini sangat besar. Kan ada peraturan gubernur ya, peraturan gubernur nomor kemarin yang dibuat di tahun 2018 bahwa semua hotel, restoran dan wajib hukumnya untuk mempergunakan produk lokal ya, termasuk arak ya. Ya, itu salah satunya. Dan itu arak juga bagian dari pertanian, bagian dari Iya, pokoknya arak ini membuat masyarakat sekarang ini berproduksi yang cukup besar sehingga ini juga memiliki nilai pasar, apalagi nanti arak bisa kita ekspor. Yang saya inginkan adalah selain memenuhi kebutuhan kita dalam negeri, dalam Bali ini terhadap produk-produk pertanian, juga kita mulai mempersiapkan ekspor daripada produk pertanian. Baik, kan kemasan juga menentukan itu. Ya. Betul. Jadi kita mulai kemas dia dengan lebih baik. Keripik katakanlah, mau kita ngomong keripik apa yang kita bisa buat dari Bali misalnya. Keripik apa namanya ini dari singkong dan lain-lainnya. Salak ini bisa dibuat keripik. Terus kemudian nas kita juga nanas yang sangat bagus Pak Putu, sehingga luar biasa nih kalau dimanfaatkan. Nanas itu bisa jadi selai, bisa jadi arak, bisa jadi fermentasi, bisa jadi arak, kemudian bisa dari semuanya. Dan ini bermanfaat sekali bagi. Begini, untuk kontrol quality control apa perlu sarjana-sarjana masuk desa seperti LM3 itu kelompok kerja tani itu kan perlu sarjana harus mengajarkan dulu masyarakat kita supaya bisa nanti berkualitas produksinya. Boleh, seharusnya memang seperti itu, tapi pemerintah sebenarnya punya peran penting. Ya, pemerintah kita harapkan mulai mengedukasi masyarakat, membuat peta dan apa namanya, membuat peta dan apa produk-produk kita, membuat analisa dan apa namanya, meregister produk-produk apa yang bisa kita unggulkan, kemudian kemana pangsa pasarnya, selain hotel ya. Hulu hilirnya sebenarnya kalau produk Bali ini masuk ke hotel saja, kalau untuk yang bintang 5, 4, 3, 4, 5 itu sudah habis dia, sudah kurang kita, karena kalau pariwisata berjalan, kalau pariwisatanya berjalan dengan produk-produk hotel ini saja kita sudah kekurangan produk. Terus begini, anggota dari MAI ini apa kemarin itu di saat COVID ada menggunakan dana bangga atau LPD atau BPR, apa kira-kira situasinya sekarang seperti apa? Kemarin ini memang kebetulan gayung bersambut, beberapa petani kita memang dapat KUR. Memang investasi pertanian tidak banyak Pak Putu. Sebentar dulu, KUR. Apa sekarang normal? Karena ini kan rawan sekali, banyak saya dengar masyarakat nggak bisa bayar kredit. Gimana itu? Itu yang bukan di sektor pertanian. Kalau di sektor pertanian justru malahan ditawarkan oleh bank-bank itu, terutama BRI itu ditambah lagi. Padahal kebutuhan mereka tidak seperti mereka sampai bingung mau tanam apa yang mau. Berarti tidak ada macet itu? Tidak, di sektor pertanian itu KUR jalan 90% lebih bagus. Ya, kemarin saya dengar dari Ketua Umum UMKM itu Pak Bima menjelaskan bahwa banyak komunitasnya tidak bisa membayar kredit karena apa, situasi COVID kemarin Pak Agung. Nah, solusinya mereka menambahkan waktu. Bisa nggak pemerintah memberikan relaksasi lagi 1 tahun supaya ekonomi ini kembali dan bisa bayar kredit? Tapi MAI seperti apa? Betul, memang BI pun untuk Bali kan memberikan ini, tapi itu di sektor pariwisata. Tapi kalau di sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumsi kita, itu juga sangat berkembang bagus dan kurnya juga bagus. Dan saya lihat ditingkatkan sekarang. Untuk pertanian ini memang sedang digalakkan. Dan saya berharap di Bali ini akan diturunkan dana-dana untuk KUR itu lebih besar lagi. Terus kemudian satu lagi yang saya inginkan adalah Bali menjadi sentra organik terbesar di Indonesia. Kita berharap beras yang kita makan ini yang bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya, kalau dia sudah organik itu sudah hilang. Baik, begini Pak Jadi Pak Putu tidak perlu lagi khawatir. Kalau beras yang kita konsumsi, masyarakat Bali konsumsi adalah beras organik, maka kesehatan kita bisa terjaga dan penyakit diabetes itu tidak berkembang pesat. Ya, begini Pak Agung, kembali ke KUR, karena banyak masyarakat yang tidak bankable.
karena situasi COVID dan tidak mampu membayar kredit. Ya, jangankan bayar kredit, menyekolahkan anak untuk makan aja susah di musim COVID sampai sekarang ini belum kembali, Pak Agung. Harapan mereka itu, ya mungkin Pak Agung selaku pimpinan di MAI ini dibicarakanlah sedikit kepada pemerintah, khususnya Pak Gubernur, bank-bank, supaya ini kan sektor ekonomi kita ini kan tidak hanya satu sektor saja, pertanian, ya, kehutanan, tapi pariwisata ini perlu didukung karena hasil-hasil masyarakat itu kan harus dijual ke restoran, ke hotel. Kalau mereka juga masalah, nah gimana caranya sekarang ini masyarakat Bali bisa hidup? Memang harus ada relaksasi, harus ada perhitungan kembali terhadap semua sektor di Bali. Dan memang diberikan harus tadi OJK dan BI memang sudah memberikan relaksasi sampai Maret 2024. Maret 2024. Itu sudah. Kalau itu sampai terjadi ini pemerintah benar-benar punya hati untuk masyarakat. Kita dorong memang Bali. Dari pusat agar Bali ini menjadi spesialis karena kondisi seperti bisa saya publis ini? Bisa. Dan itu ada nanti saya sampaikan pemirsa, aturannya. Rupanya pemerintah, gubernur, ya, dan Komisi 11, khususnya Menteri Keuangan, punya hati terhadap penggiat pariwisata Bali. Diberikan relaksasi sampai Maret 2024, kalau itu benar. Benar. Ini Astungkara. Sudah ada suratnya sudah. Nah, kalau ada PMK-nya itu, nah ini artinya atmosfer baru. November, Desember kemarin sudah. Dan bank-bank ini mesti harus didengar ini, jangan sampai 2023 ini belum normal karena COVID 2,5 tahun ini itu membahayakan sekali kepada penggiat pariwisata. Bisa setengah nanti Pulau Bali dimiliki orang lain, orang asing nanti karena bisa bayar kredit. Ya. Oke, ada nggak pesan untuk MAI terhadap masyarakat Bali? Memang saat ini masyarakat Bali itu harus mulai berimprovisasi. Iya, menghadapi situasi digitalisasi ya. Karena kita kan tidak tahu pariwisata ini sampai kapan, bagaimana dan sebagainya. Dan lahan di Bali ini cukup subur dan sangat unik. Apa saja yang kita tanam, kita kembangkan di Bali ini selalu tumbuh dengan baik. Kalau generasi muda kita yang sebagian besar kemarin di sektor pariwisata mau saja kembali menggarap pertaniannya sebagian, saya pikir mungkin ada masalah seperti sekarang ya. Dan juga di sektor pariwisata ini kan kita bisa dengan sistem, kalau memang Undang-Undang Cipta Kerja ini lagi bermasalah. Tapi generasi muda kita itu harus mulai pintar, inovatif, mulai pintar. Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau saya kerja di hotel, saya tidak perlu harus kerja selama 6 hari atau 5 hari kerja. Saya cukup kerja dalam 1 hari 4 jam di hotel, sisanya saya 4 jam. Ya, 4 jam di rumah jadi petani. Ya, dan bisa magang ke tempat lain lagi. Seperti sehingga, di Australia. Ya. Dan sehingga dibayar juga dari hari-hariannya dia bisa dapat dari pariwisata, dari bekerja di hotel atau di tempat lain, di restoran dan sebagainya selama 4 jam. Kemudian 4 jam lagi dia kerja di rumahnya sore hari dan sebagainya atau ganti shift. Sehingga ini penting, dan kita dari luar negeri kan adik-adik kita bekerja begitu. Cerdas lah ya. Sambil sekolah mereka pulang sekolah mereka bekerja sebentar. Dan mereka kan sekolahnya sana 3 sampai 4 jam. Terus 3 jam lagi mereka bekerja di restoran sebagai apa, di mana dan sebagainya. Sehingga inilah yang sebenarnya roh daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu bagus. Cuman memang implementasinya adalah kita sebagai generasi muda yang akan memanfaatkan itu harus improvisasi diri. Mesti harus improvisasi diri. Jangan bekerja di hotel udah masuk jam pagi sampai pulang sore malam gitu. Terus itu pulang tidur gitu kan. Nah, ini improvisasi generasi muda ini penting. Iya, mesti harus mengikuti situasi yang dan zaman. Yang tidak setuju kemarin kan tentu para kalangan buruh yang ingin bekerja dari pagi sampai malam terus pulang gitu kan, yang tidak bisa mengimprovisasi diri, tidak bisa mengembangkan jati dirinya dia, sehingga ya harus mengandalkan dari sektor itu saja. Gitu. Baik, ini Pak Agung ini cerdas sekali. Saya ke sedikit tadi ngomongin sekolah, sekarang saya dengar Pak Agung katanya melanjutkan sekolah lagi ya. Gimana itu, benar nggak? Ini hal yang mau jadi apa? Bukan mau jadi apa, tapi mencerdaskan diri dan turut serta mencerdaskan bangsa. Oh, begitu. Mencerdaskan diri dulu, kemudian mencerdaskan generasi muda dan bangsa. Ini penting. Kenapa sekolah ini penting? Kenapa itu? Sebenarnya seseorang bisa dikatakan pintar, dia memang pintar, tapi secara edukasi, secara pendidikan, dia juga pendidikan formalnya harus benar. Harus seimbang. Seimbang. Jangan sampai kita pintar di satu sisi, tapi pendidikan kita tidak benar dan tidak bagus, kan juga
ya akhirnya di terakhir itu akan kembali kepada kita bahwa orang yang pintar itu secara edukasi dan pendidikannya itu harus benar juga pintar. Iya, ada satu sisi orang ya beberapa lah ya yang bercerita ini untuk apa kita sekolah, ini kan udah ada dewanya Google, semuanya ada di Google gitu. Aduh, ini gimana cara anak muda kita ini cara berpikirnya seperti itu. Tidak bisa begitu. Sekolah itu adalah untuk menenteramkan diri. Orang yang punya pendidikan, kalau dia sudah pendidikannya bagus, dengan program-program seperti saya misalnya mengambil S3 sekarang program doktor hukum ini untuk memberikan pertama wawasan saya bertambah, kedua cara pemikiran saya lebih bijaksana karena saya melihat semuanya dari beberapa sudut pandang. Saya tidak melihat segala sesuatunya dari kacamata kuda dengan ini, tapi dengan kita sekolah yang cukup, sekolah yang baik, maka kita bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang lain, bagaimana posisi dia, posisi Pak Putu, posisi teman-teman yang lainnya kalau terjadi hal seperti ini. Tentu itu tidak bisa disamakan. Nah inilah contoh misalnya kita kayak harddisk lah ya, kayak harddisk ya. Kita contoh misalnya di pengadilan dan para hakim juga dia kalau pendidikannya cukup dan bagus, dia akan melihat kenapa Bapak ini melakukan pencurian. Apa sebab dia melakukan pencurian? Ya, ada reasonnya lah ya. Jadi ini yang memberikan edukasi yang cukup baik bagi kita untuk melihat sudut pandang yang berbeda, sudut pandang dari kacamata yang lain. Apalagi sudah Lemhanas lah ya. Betul. Artinya pemandangan terhadap sesuatu kawasan Nusantara gitu ya. Itu pasti berbeda kita. Ya pantasan lah ya sebelum menjadi jenderal itu harus Lemhanas atau S3. Oke, baik, kembali kepada laptop Pak Agung. Saya berterima kasih sekali nih informasi dan saya sudah dengar Pak Agung itu sudah melangkah ke oke, saya melihat sejauh mana Pak Agung nanti, apalagi saya dengar beracara juga, top lah itu ya. Yang terakhir, apa pesan untuk anak muda kita ke depannya? Karena ini kan 2023, tahun yang diperkirakan atau diramal, saya nggak ngerti lah, mudah-mudahan tidak resesi. Apa yang mesti harus dihadapi? Nah, ini apa yang mesti harus kita lakukan? Bukan diramal, ini sudah masuk kita. Sudah masuk resesi. Amerika sudah mengumumkan, Eropa sedang dalam resesi. proses mereschedule semuanya. Dan kita tahu bahwa resesi ini pasti akan terjadi dan sedang terjadi. Maka dari itu kita harus improvisasi diri kita. Kita harus mampu mengembangkan jati diri kita. Gimana generasi muda, saya berharap mulai dia mengemas dirinya untuk tidak menjadi sebagai pekerja saja, tapi mulai mengembangkan kemampuan yang lain. Misalnya separuh hari kerja dia di bidang pariwisata, separuh hari kerja di bidang seni dan budaya, separuh hari kerja juga bisa di bidang pertanian. Kita punya 3 sektor yang sangat unggul di Bali ini. Yang satu pariwisata, kemudian yang kedua seni dan budaya dan kerajinan. Kerajinan kita ini juga masih bisa diolah, digolah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sektor pertanian kita. Nah, 3 sektor ini harus dibangun bersama-sama. Ini generasi muda harus melihat 3 sektor ini, jangan lihat satu kacamata kuda saja di sektor pariwisata, tapi 2 sektor ini kerajinan dan pertanian harus mulai digali. Kerajinan adalah generasi muda kita, orang Bali, adik-adik di Bali ini pintar-pintar Pak Putu. Dia itu kalau buat sesuatu, ngeliat sesuatu yang bagus itu bisa membuat sesuatu yang bagus, membuat patung, membuat apa dan sebagainya. Dan ini improvisasi ini penting bagi generasi muda. Saya minta generasi muda mulailah kembangkan jati diri, tidak saja sebagai pekerja, tetapi juga adalah sebagai pembuat sesuatu produk, membuat sesuatu yang memang kedepannya adalah bisa dibutuhkan oleh kita dan masyarakat dunia. Baik, ya Pak Agung, karena ini kan banyak sekali dapat informasi. Karena kata orang penjajahan, dijajah oleh Cina, dijajah perang. Begitulah. Yang bisa menjajah itu ya teknologi. Penjajahan bisa melalui narkoba, teknologi. Ya inilah kecanggihan digitalisasi. Ini kalau kita tidak paham ya kita dijajah. Menurut saya, itu maksud saya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti ada apa lagi? Saya berharap begini. Sebenarnya kita tidak dijajah. Memang ada perang ekonomi dan perang teknologi. Sekarang ini sedang terjadi antara perang ekonomi dan perang teknologi. Teknologi ini kalau kita manfaatkan dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik hasilnya. Tapi ya kalau kita dibunuh oleh dia hanya untuk kepentingan ya menonton yang tidak benar saja, ya itu juga akan membunuh generasi. Saya harap generasi muda juga bijak ini.
manfaatkan. Kalau men-subscribe di ini selain berita yang bagus seperti ini ya, juga cari berita tentang pertanian misalnya. Ayo cari di YouTube, di mana juga ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung ya. Ini bincang-bincang saya sama Pak Agung udah hampir 1 jam. Terima kasih. Bila mana ada tutur saya salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Agung. Mohon maaf kepada teman-teman, kepada generasi dan masyarakat Bali. Dan saya berharap mari kita sama-sama membangun Bali ini dengan lebih baik dan lebih terbuka lagi ya. Terjadi kesejahteraan yang kita ingin. Baik, saya akhiri dengan Agung Brahmasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan di Jarak Podcast di tempat yang sama atau di tempat lain di kantor kita ya. Salam tuh.